Selanjutnya kita masuk kepada paparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Paiman Raharjo, MSI, yang berjudul Mempersiapkan Talenta Muda Sukses. Monggo Pak Paiman. Terima kasih Pak Asdep, yang kami hormati Pak Rektor, Pak Menteri, Pak Deputi, dan para pejabat di Kemenpora, Bapak dosen, Ibu dosen, dan terutama yang saya cintai, adik-adik mahasiswa, dan juga peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan tentang yaitu mempersiapkan talenta muda ya untuk sukses dan mandiri di dalam berwirausaha. Masuk aja kok. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, terus kok, bahwa salah satu program prioritas yaitu pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Nah, saudara sekalian, saya dalam kesempatan ini ingin memberi semangat saja. Paparan saya paling hanya sekitar 5 lembar aja intinya. Nah, kalau kita lihat posisi dunia wirausaha saat ini, ya, bahwa kewirausahaan di Indonesia ini sebagai pengaman perekonomian negara. Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhannya semakin menguat. Nah, ini gregetnya ini sekarang ini apalagi adanya pandemi COVID-19 ini, pertumbuhannya semakin menguat, terutama UKM-UKM. Kemudian ketersediaan teknologi informasi dan digital. Nah, ini yang memudahkan di dalam untuk membantu membangun sebuah usaha atau kewirausahaan. Nah, yang keempat adalah tumbuhnya usaha kecil menengah. Nah, ini sudah mungkin atas ribu ya untuk UKM-UKM ini. Oleh karena itu di dalam posisi kondisi kewirausahaan di Indonesia saat ini, maka dibutuhkan yaitu banyak darah pemuda atau semangat pemuda dan talenta baru untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Jadi kami mengharapkan setelah nanti kita mendapatkan materi dari beberapa narasumber nanti, kita memiliki semangat. Jangan sampai kita menunggu untuk bisa bekerja disediakan oleh pemerintah ataupun swasta. Tetapi kita membangun diri kita untuk bisa membuat usaha sehingga kita bisa membantu orang lain untuk bekerja. Nah ini. Nah, saya melihat bahwa kondisi saat ini kita mungkin bingung ya, terutama generasi muda yang belum memiliki pengalaman untuk bisnis ya. Nah, terkadang bingung memulainya seperti apa. Nah, sehingga ada ini analisis saya, tidak mau untuk memulai, tidak bisa, dan tidak tahu caranya seperti apa. Nah, oleh karena itu, gimana kita bisa menciptakan sebuah peluang? Nah, yang pertama mari mulai bermimpi. Nah, bermimpi untuk kita bisa berwirausaha. Mari mulai jatuh cinta pada peluang bisnis, ya. Mari mulai belajar bisnis dan mari mulai kita berani ya mengambil risiko ya. Mari ambil peluang bisnis yang ada ya. Sehingga kita akan berhasil. Nah, jadi semangat ini yang harus kita tanamkan pada jiwa kita sehingga kita ini bisa memiliki peluang-peluang yang ada. Nah, bagaimana langkahnya? Ya, langkahnya adalah cintai apa yang ingin Anda lakukan. Apa saja. Lakukan selangkah demi selangkah, belajar dari orang lain, menimba ilmu ataupun pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses duluan dari kita, kemudian fokuskan pikiran pada tujuan. Ya, jadi kita ingin apa misalkan? Oh, saya ingin sukses berternak lele, berternak nila, dan sebagainya. Nah, fokus. Jangan disambi-sambi dengan yang lain. Kemudian percaya diri. Lekatkan percaya diri bahwa
kita akan bisa berhasil. Kita harus berprinsip orang lain aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, kemudian tidak ada kata terlambat. Bisa dimulai kapan saja, ya, di dalam rangka kita untuk melakukan yaitu kewirausahaan. Kemudian berani merealisasikan. Nah, jadi jangan hanya membuat rencana, tetapi berani mengeksekusi, berani merencanakan. Kemudian berani mengambil risiko. Nah, berani mengambil risiko. Buatlah perencanaan yang cermat, matang. Hitung-hitungnya, kalkulasinya yang betul-betul cermat, matang. Kemudian bangunlah tim. Nah, bangunlah tim kerja yang solid dan bisa bekerja sama. Tentunya di Kemenpora itu kan ada pendamping. Nah, nanti juga bisa bekerja sama. Seandainya saudara nanti terpilih mendapatkan bantuan dari Kemenpora, nah nanti harus bisa bekerja sama tuh dengan pendampingnya. Kemudian bangkitkan keberanian berinovasi. Nah, tadi di dalam program prioritas kedua Kemenpora tadi kan memberdayakan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Nah, kemudian kerja keras dan tekun. Nah, ini mudah ya, kerja keras dan tekun. Kemudian bangunlah reputasi dan kepercayaan bisnis Anda. Nah, kalau kita sudah punya usaha, punya bisnis, bangun reputasi kita, kepercayaan kita. Nah, kelemahan saat ini kan kadang-kadang kalau kita sudah memiliki kepercayaan, dikurangi mutunya, dinaikkan harganya, dan sebagainya. Nah, ini karakter rata-rata ya bisnis pemula itu seperti itu kelemahannya. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi begitu. Bangunlah reputasi dan kepercayaan usaha Anda. Nah, apa sebenarnya ciri pribadi yang bisa sukses? Nah, saya kira kita semua bisa belajar dengan orang-orang yang sudah sukses duluan. Yang pertama tidak banyak tergantung pada orang lain. Nah, bahkan atau patah jangan pernah percaya pada orang lain, tetapi perlu kerjasama dengan orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri ya sebagai makhluk sosial. Nah, jadi pribadi untuk bisa sukses adalah tidak banyak tergantung, mandiri. Kalau perlu tidak usah tergantung dengan saudara, pinjam dan sebagainya. Nanti kalau kita berhasil, oh itu karena saya, nggak enak juga kalau kita gitu. Nah, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi kita harus tanggung jawab. Nah, apa yang kita ingin mulai, apa yang kita ingin rencanakan, nah itu harus kita bisa bertanggung jawab. Tidak malu. Nah, ini kalau anak-anak muda itu seringkali malu. Wah, saya sudah sarjana, saya bahkan S2, masa saya jualan gorengan, masa saya jualan bakso, masa saya buka mie ayam gitu. Nah, sekarang kita harus bisa menghilangkan rasa malu itu, ya. Yang penting prinsip kita adalah halal dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalau kita punya usaha kan eh, bisa menyerap tenaga kerja. Nah, itu bagian kita ikut, yaitu mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita jangan pernah hanya berharap untuk bisa jadi pegawai di belakang meja. Tetapi bagaimana kita menciptakan peluang-peluang kerja agar kita bisa menghidupi orang lain atau bahkan bisa yaitu menyerap tenaga yang orang lain butuh kerja. Nah, kemudian juga emosinya harus stabil. Jangan karena ada kegagalan ya, kalau nanti saya ceritakan riwayat saya hampir ya istilahnya jatuh bangun. Bahkan pernah usaha saya kebakaran ya. Tapi kita terus semangat. Kalau kita cepat emosi kita karena ini terus marah, kemudian terus kita ya udahlah nggak usah usahalah gitu. Jadi memang ada sebuah perputaran roda waktu, terkadang kita jatuh, terkadang kita bangun, terkadang kita meningkat. Itulah di dalam situasi bisnis. Kemudian berdoa. Usaha boleh. Memang manusia itu ya kita diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha, ya kan? Tetapi juga harus berdoa, ya. Harus memohon pertolongan agar berhasil. Oleh siapa? Oleh Tuhan kita, ya.
Nah, berdasarkan keyakinan kita masing-masing tentunya ya. Kemudian berani tampil pada situasi kondisi apapun. Nah, jadi kondisi apapun kita, situasi seperti ini jangan kita terus patah semangat, sudahlah saya kalau memang kondisi begini udah mati aja lah. Nah, nggak boleh begitu. Situasi seperti ini harus berani tampil, kondisi apapun. Ya, makanya tadi berani mengambil risiko. Kemudian disiplin. Nah, ini juga salah satu sikap yang harus kita miliki, disiplin. Ya, kalau pepatah orang Jawa itu, nak bangun pagi-pagi supaya rezekinya nggak dipatok ayam. Jadi disiplin. Kalau memang waktunya jam sekian harus sudah mulai, ya usaha kita harus dimulai. Jangan sampai ada pelanggan kita datang, kita belum buka. Nah, karena nggak disiplin, maka nanti akan pergi ke lain ya, menjadi pelanggan usaha lain. Nah, kemudian kerja keras. Nah, kerja keras ini juga merupakan sebuah modal sikap yang memang harus ada pada setiap wirausaha atau entrepreneur. Nah, kerja keras ini tanpa didasari dengan strategi, memanage waktu, dan efektivitas percuma saja. Banyak kan orang yang bekerja siang malam nggak ada ini, tetapi ya kalau di dalam smart work itu adalah nggak cukup bekerja keras, tetapi harus ada strategi, memanage waktu, dan juga ada target capaian yang jelas. Kemudian adalah pantang menyerah. Nah, ini seringkali dalam usaha itu akan jatuh bangun, bahkan rugi, bangkrut, dan sebagainya. Nah, kita jangan pantang menyerah. Diulang, terus kemudian menganalisis kira-kira yang cocok usaha apa. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita dapat rezeki, dapat kesuksesan, gemar bersedekah. Nah, gemar bersedekah ini merupakan salah satu ya eh, keberkahan dari Allah Tuhan kita. Jika kita mau bersedekah, rezekinya mungkin akan diperlancar, ya, bahkan usaha kita akan diperlancar. Nah, coba kita lihat, kita merubah mindset kita. Kita seringkali, ya, kaki kita ini mau mengarah kemana? Ya, selalu kita katanya, loh saya mengikuti arah kaki saya nih mau kemana? Mau melangkah kemana? Tetapi mari rubah mindset kita. Bukan kaki kita yang menggerakkan kita, tapi pikiran kita. Pikiran kita ini akan kemana? Saya mau berusaha apa? Jangan mengikuti jalannya kaki. Kalau kaki kita jalan terus, depannya jurang, ya kita di situ celaka. Di depan kita sungai, celaka juga. Maka pikiran kita, ya. Jadi bukan kaki kita yang menggerakkan kita, tapi pikiran kita. Nah, saya berikan filosofi, gambar apakah ini? Nah, ini gambar ular menelan seekor gajah. Apa mungkin ular menelan gajah? Maka sebagai jiwa entrepreneur, ya kewirausahaan, kita harus punya angan-angan besar, semangat yang besar. Walaupun kita ini kecil, binatang kecil, ular itu, tetapi dia bisa mampu menelan gajah. Nah, jadi semangat kita, ya harus kita dasari bahwa apapun bisa mungkin terjadi, ya kalau kita memiliki sebuah semangat, ya sebuah tekad yang didasari dengan usaha tentunya. Nah, ini filosofi dalam hidup kita sebenarnya, ya. Seekor ular bisa menelan binatang yang besar, ya, gajah. Nah, ini Saudara. Jadi saya harapkan kita mulai banyak belajar dengan filosofi hidup yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara-saudara, para mahasiswa peserta webinar pada siang ini, mulailah usaha dengan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling Anda. Tidak usah malu tadi, ya. Apapun kita lakukan, peluang yang ada, jangan sampai hidup kita serasa di penjara karena kita merasa hidup kita susah dan miskin. Nah, coba kalau kita di penjara rasanya bergerak aja susah, makan harus nunggu jatah, ya kan? Mau ke kencing juga, ke toilet juga antri dan sebagainya, ibaratnya kita selalu terkekang. Nah, maka supaya kita tidak serasa di penjara, marilah kita memulai usaha dengan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Apa saja. Nanti saya berikan contoh saat saya dulu
sebagai LMK, saya bina ke ibu-ibu PKK, Karang Taruna, nanti saya kasihkan contoh-contoh. Nah, ini salah satu para pemuda yang bisa memanfaatkan peluang. Ini saya contoh saja. Ini saat saya dulu melatih anak-anak muda sama ibu-ibu PKK, ya. Situasi seperti ini tepat kita membuat usaha yang memang ada di sekeliling kita. Nah, kita bisa menggunakan drum plastik, ini modal nggak banyak, bisa ditaruh di pojokan rumah atau bisa dibikin di loteng kita, di loteng rumah kita dan sebagainya. Nah, ini bisa ternak lele, bisa ternak nila, ya dan sebagainya. Nah, ini peluang yang bisa kita lakukan, ya. Jadi banyak sekali, ya kan. Terus kemudian, nah ini yang sederhana sekali. Nah, kita pakai plastik atau terpal, ya, kita bentuk kotak ya dengan bambu-bambu, ya. Kemudian ini sangat sederhana ini. Ini yang saya ajarkan ya. Bahkan saya membuat dulu ke ibu PKK itu sarlon, ya sayuran di dalam peralon karena di wilayah Jakarta ini kan sempit kan, maka saya buat setiap rumah harus punya tanaman, maka bikin peralon dibelah, dikasih tanah, kemudian ditanamin sayur-sayuran ataupun bunga-bunga dan sebagainya. Nah ini sangat sederhana sekali. Ini paling juga nggak nyampe 100.000 modal, ya kan? Jadi sangat sederhana sekali. Jadi jika kita punya kemauan, kita bisa melakukan apa saja, ya. Karena di sekeliling kita ini banyak peluang. Yang penting kita cerdas dan juga melihat peluang. Nah, ini yang juga, nah ini sayuran dalam peralon nih dibuat ini udah banyak orang-orang yang melakukan. Nah, ini juga sangat sederhana, pakai gelas aqua, ya. Nah, ini peluang yang ruangan sempit, tapi bisa ditanami cabai, bisa ditanami tomat dan sebagainya. Ini. Nah, ini juga sekalian juga sayur tanaman ya, kemudian ember aja, kemudian ada lelenya, ada ikannya dan sebagainya. Nah, ini sangat sederhana sekali. Jadi kita tidak usah bingung tadi kan, pertama tidak mau melakukan, tidak tahu caranya. Nah, kita ajarkan saat ini peluang itu gampang. Tatkala kita punya konsep kemauan, di situ pasti ada jalan. Di mana usaha pasti nanti akan ada jalan dan ada keberhasilan tentunya, ya kan? Nah, mari kita bercermin pada orang-orang yang sukses, yang dulunya juga miskin, yang dulunya juga sulit. Saya contohkan saja, ini hanya 4 contoh ya. Nah, Bob Sadino ini juga awalnya orang biasa. Sebagai pegawai, kurang lebih dia bekerja sekitar 9 tahun, kemudian dia banting setir. Dia membuat sewaan mobil, tapi saat itu hanya berbekal 1 mobil saja. Nah, namun karena musibah mobilnya kecelakaan, maka kemudian Bob Sadino berhenti dan menjadi buruh bangunan. Nah, saat menjadi buruh bangunan itu dia melihat kiri kanan ada peluang dan sebagainya, maka Bob Sadino bekerja sama dengan bank, kemudian ternak ayam dan telur, yang kemudian mendirikan supermarket yang ternama, yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian hingga sukses sebagai pengusaha besar. Nah, jadi mungkin orang nggak banyak tahu bahwa Bob Sadino itu awalnya juga orang-orang biasa, seperti teman saya Pak Oso, ya, Usman Sabta. Itu juga cerita sama saya dulu dari kuli kuli pelabuhan, jualan rokok dan sebagainya. Tapi apa? Sekarang menjadi orang sukses dan masih banyak contoh. Nah, kemudian Bu Susi, nah yang tentunya adik mahasiswa mengenal beliau ya. Beliau ini tidak lulus SMA, artinya hanya lulusan SMP. Nah, awal-awalnya Bu Susi ini jualan pakaian. Nah, setelah melihat peluang di wilayah tempat tinggalnya itu peluang untuk bisnis ikan, maka Bu Susi memanfaatkan peluang itu sebagai bisnis dan beralih yaitu ke usaha perikanan ya, dan sukses. Bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan di berbagai negara dan juga selain ikan juga lobster. Nah, kemudian beliau menghadapi kendala nih karena saking sudah majunya, yaitu mengatasi pengiriman ikan lambat jika melalui darat dan laut. Maka Bu Susi membeli pesawat dengan yaitu pinjaman bank. Nah, hingga sukses menjadi ini, dan Bu Susi karena kesuksesannya di dalam berbudidaya ikan dan lobster, maka Bu Susi dipercaya sebagai Menteri Kelautan
pemerintahan Jokowi 2014-2019. Nah, yang tren mungkin saudara anak muda. Nah, ini anak muda yang betul-betul anak muda, yaitu Reza. Reza Nur Hilman ini saudara mungkin tahu ya. Memang ini tidak banyak orang tahu, tapi ini luar biasa. Bahwa Reza Nur Hilman ini adalah saat itu berumur 23 tahun. Kelahiran Bandung, memulai usahanya dengan keripik setan, Maici. Nah, saat mulai itu hanya bermodal 15 juta. Kemudian beliau memasarkan produknya hanya melalui Twitter, ya, Twitter, internet dan sebagainya. Nah, kemudian si Reza ini mengembangkan sayapnya dengan menerapkan sistem keagenan. Dia sebagai jenderal. Nah, dia tidak, jadi si Reza ini tidak jualan. Dia hanya memproduksi, kemudian dia ke agen-agennya, ya. Kini usahanya sukses sehingga omset Maici ini bisa mencapai 7 miliar per bulan. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa mendownload tentang riwayat dari Reza Nur Hilman ini. Ya, jadi ini anak muda yang ini. Kenapa saya contohkan Bob Sadino, Bu Susi? Karena latar belakangnya memang bukan punya modal besar. Maka saya ingatkan lagi, orang yang sukses berwirausaha bukan karena dia punya modal besar, bukan karena dia anaknya keturunan orang kaya, tetapi memang semangat tadi, semangat kerja keras dan berani memanfaatkan peluang dan risiko, menanggung risiko ya terhadap apa yang dilakukan. Nah ini. Nah yang contoh yang keempat adalah Pak Iman Raharjo. Nah, Pak Iman ini dia hanya modal SMP ya karena ya kondisi orang tuanya. Kemudian dia berangkat ke Jakarta 84 kemudian 85 ya, bahkan waktu itu ijazah SMP-nya belum diambil. Ya. Nah, kemudian menjadi tukang sapu ya saat itu. Nah, dengan kegiatannya sambil sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dia bekerja, setelah lulus S1 ya, keluar dari yayasan tadi. Jadi ini sangat panjang nih jadi tukang sapu, kemudian jadi satpam ya. Kemudian eh, saya berambil alih, saya katakan saya lah Pak Iman ini kan. Nah, saya membanting setir. Saya buka usaha bisnis fotokopian, pengetikan, percetakan, warung Padang. Nah, ini saya ceritakan, warung Padang ini sudah sempat maju, tapi waktu itu kebakaran. Nah, akhirnya saya tidak patah semangat. Memang kita harus butuh modal lagi. Tetapi saya berdoa dan terus akhirnya saya juga membuat usaha, yaitu orang-orang yang nganggur-nganggur itu, karena saya kasihan, saya bukai gerobak rokok itu sampai 50 titik ya, 50 titik, kemudian bagi hasil 50-50 saat itu hasilnya. Nah, saya yang modali, saya yang bikin gerobaknya dan sebagainya. Terus saya izin dengan beberapa wilayah ya, kepala wilayah untuk bisa memberikan peluang pada anak-anak muda atau orang-orang yang memang miskin untuk bisa punya usaha. Nah, kemudian sambil menjalankan usaha itu, ya Pak Iman ini meneruskan S2 dan juga S3 di UNPAD. Kemudian tahun 97 beliau juga dosen ya, diangkat dosen di Universitas Mustopo ini. Kemudian tahun 2003 saya menjual usaha saya semua. Saya waktu itu ada sekitar 4 kios ya, 4 kios fotokopi dan sebagainya. Saya jual semua, kemudian saya beralih bisnis, yaitu jual beli rumah, kos-kosan, tanah, ya. Nah, alhamdulillah saat ini aset kami puluhan miliar, ya, bahkan lebih dari 100 miliar. Nah, di samping sukses di bidang bisnis, Pak Iman juga sukses di bidang akademik. Nah, ini luar biasa. Ini kalau kita semangat, buktinya bisa juga nyambi usaha, bisa sekolah, bisa ini. Bayangkan kapan tidurnya. Nah, inilah tatkala kita punya semangat, nggak akan mustahil Tuhan itu akan mengangkat derajat kita. Maka saya berikan konsepnya bagaimana kita usaha keras, nggak cukup usaha keras, ya kan? Tetapi kita harus bisa melihat kondisi situasi klien kita. Maka kita harus berbudi kasih, yaitu kita harus bersedekah kepada sesama. Itu yang akan memberikan sebuah keberkahan dalam usaha kita. Kalau kita punya rezeki kemudian tidak mau berbagi, ya bisa-bisa nanti bangkrut ataupun apa. Maka inilah yang pengalaman saya. Jadi saya berbicara ini, saya punya pengalaman. Pengalaman bahkan dari nol, hanya modal SMP. Bayangkan ya, SMP itu masih umur berapa waktu itu?
cuma umur 15 tahun berapa waktu itu. Tapi saya berhenti 2 tahun, baru melanjutkan SMA. Nah, ini karir sehingga di dalam akademik saya bisa mencapai guru besar. Tidak mudah juga mencapai guru besar. Kalau guru besar itu ibaratnya kalau di tentara itu bintang 4. Jadi tidak semua prajurit itu ataupun tentara itu bisa sampai bintang 4. Nah ini salah satu beberapa contoh ya, ada 4 contoh, tadi ada Bob Sadino, ada Bu Susi, ada Reza, dan ada Pak Paiman saya sendiri. Nah, ini kisah nyata saya ya, sebagai tukang sapu, kemudian sebagai tukang kebun. Nah, ini saya saat itu sambil jualan batik keluarga ya, batik keluarga. Dari tahun 86 keluarga saya memang punya produksi batik, baik batik tulis ataupun batik cetak ya. Sutra juga ada. Nah, ini contoh warung rokok yang dulu kita kembangkan ya. Kemudian ini nasi kucing wedang jahe yang kita pernah kembangkan. Nah, ini dulu baksonya saya kasih nama Pondok Bakso Mie Ayam Pak Iman Solo. Nah, ini dulu ya kita lakukan. Terus, nah ini keripik kulit siang nih. Bayangkan aja, situasi seperti itu istri saya ikut untuk ya ini dulu saya melatih untuk ibu-ibu PKK ya, jadi keripik kulit pisang karena saya waktu ke Lampung melihat peluang banyak kulit pisang ya, banyak kulit pisang, kemudian saya belajar ya dari internet, kemudian saya praktekkan dan memang waktu itu menjadi tren ya sehingga di kelurahan saya waktu itu dapat juara waktu itu. Gampang kok. Nah, nah banyak contoh-contoh lain saudara sekalian. Nah ini kemudian terus kok. Nah ini ada beberapa kos-kosan ya, terus lagi, terus Mas. Nah terus, nah ini juga ya kos-kosan ini juga. Nah ini beberapa apartemen, terus kemudian nah ini ladang di Jawa ya, kemudian ada juga ini rumah dan juga ada kontrakan di Jawa. Nah, saudara-saudara sekalian, adik-adikku mahasiswa tercinta dan para peserta webinar pada siang hari ini, bahwa contoh kesuksesan di atas menggambarkan bahwa banyak peluang sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi sukses. Walaupun, saya tekankan, walaupun kita ini bukan siapa-siapa, satu. Walaupun kita ini tidak punya modal, walaupun kita ini bukan anaknya orang kaya. Tetapi contoh tadi Bu Susi yang kondisinya juga nggak punya uang pinjam dengan bank, si Reza dan sebagainya. Bayangkan ya, modal 15 juta, si Reza sekarang per bulan bisa 7 miliar. Bayangkan. Ya, jadi asal kita berani memulai usaha. Nah, jadi jangan malu. Oh, saya kan sarjana S2, Pak. Masa saya dagang bakso? Masa saya jualan pakaian? Masa saya jualan keripik pisang? Nah, kulit pisang gitu kan. Nah, kalau kita ingin sukses, ya jangan malu, gitu. Berani memulai usaha, kerja keras dan punya tujuan. Nah, jadi tadi makanya bahwa kita jangan hanya konsep kita harus dirubah dari hard work ke smart work. Artinya apa? Enggak cukup kita itu kerja keras, ya, tetapi kita harus kerja cerdas, punya strategi, pandai memanage waktu, dan kita efektif dalam membuat sebuah konsep-konsep program. Percaya diri, pantang menyerah, berani mengambil risiko, inovatif dan kreatif, memanfaatkan peluang yang ada, berdoa dan gemar bersedekah. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali tatkala kita mau ya, kita mau melihat peluang yang ada ya, kemudian kita mau memulai usaha, ya, kemudian kita juga harus jeli, dan sebagainya. Saya kira itu, biar nanti pembicara yang lain ini bisa kebagian waktu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Asdep. Silakan.